Kita bertemu lagi dalam program Teduh bersama Cornelius Media. Firman Tuhan pada saat ini dalam acara ibadah ini didasarkan pada teks yang diambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dengan judul Rancangan Damai Sejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabat Teduh yang saya kasihi, ketika manusia ini muncul dari tangan Khalid, manusia itu dilengkapi dengan kebahagiaan, sukacita, kebahagiaan yang kekal. Sayang, kebahagiaan itu tidak berumur panjang ketika manusia dijamah oleh dosa. Kebahagiaan yang dirancang Allah untuk kekekalan berubah bentuk menjadi bencana yang berkepanjangan. Tapi Tuhan dalam rahmat dan anugerahnya yang besar tidak pernah membiarkan umat manusia itu untuk terlena dalam kesukaran yang tidak berpengharapan. Allah mau agar manusia ini bisa dikembalikan pada rencana Allah yang semula. Dan untuk mencapai rencana Allah yang semula itu, Allah menaruh nasihatnya dari waktu ke waktu. Firman Tuhan ini akan terus bergema menjadi penuntun bagi orang-orang yang hidup dari waktu ke waktu. Yeremia 29 ayat 11 ini haruslah dilihat dari dua sisi. Yang saya maksudkan adalah konteks melihatnya dari sisi manusia, dan di lain konteks kita melihatnya itu dari sisi Allah sendiri. Di mana konteks Allah mengacu pada pertolongan yang Allah mau berikan kepada manusia yang sedang menderita oleh karena dosa yang sudah menjamah manusia itu sendiri. Konteks yang kedua, yaitu dari segi manusia, dari konteks manusia, mengacu pada apa bagian dari sisi manusia yang harus ia lakukan agar kebahagiaan yang hilang di Taman Eden bisa dikembalikan lagi dalam kehidupan manusia selama ia ada di dunia ini, sampai nanti tiba di masa kekekalan. Manusia mengajarkan, membuat kita mengerti bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima kebahagiaan yang dijanjikan Allah. Ketika kita melakukan bahagian kita untuk menemukan kebahagiaan itu, maka Allah akan melakukan bahagiannya, dan rancangan Allah, rancangan damai sejahtera Allah sudah pasti itu tidak pernah mengecewakan kita manusia. Seperti apa yang dituliskan dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sahabat Teduh, konteks ini berbicara
tentang rancangan damai sejahtera daripada Tuhan. Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat untuk manusia. Adalah maksud Allah agar manusia itu menikmati kebahagiaan di dunia saat ini dan di dunia yang akan datang. Janji Allah ini pasti. Dan Allah mau kita boleh menemukan kebahagiaan sukacita di dalam Tuhan ketika kita terus hidup di dalam Tuhan. Diceritakan dulu di pedalaman Tiongkok ada sepasang suami istri petani yang miskin. Harta kesayangan mereka ada dua. Yang pertama, satu-satunya anak laki-laki kesayangan keluarga ini yang sudah mulai beranjak dewasa. Keluarga petani miskin ini sangat mengasihi anak laki-laki sematawayang. Dan harta lain mereka adalah seekor kuda putih. Di zaman itu belum ditemukan peralatan pertanian seperti sekarang ini. Ketika mereka mengolah lahan pertanian, maka mereka akan menggunakan hewan-hewan kuda untuk membantu mereka membajak dan membuat hal-hal yang lain yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kuda putih kesayangan keluarga ini sudah dididik oleh tuannya untuk terus-menerus patuh kepada tuannya. Ketika dia disuruh duduk, dia akan duduk. Ketika disuruh berdiri, dia akan berdiri. Dan ketika dia akan dipasangkan penarik bajak itu, maka dia akan dengan senang hati menarik bajak untuk mengolah tanah mereka. Begitu bagusnya kuda putih ini menjadi buah bibir di kampung itu. Dan kehebatan, kepintaran kuda putih ini sekali waktu terdengar di istana raja. Cerita dari mulut ke mulut memuji, membesar-besarkan tentang kehebatan kuda putih milik petani miskin di pedalaman. Dan putri raja kepicut mendengarkan cerita dari mulut ke mulut. Dia pergi mengunjungi kampung desa yang terpencil ini. Mencari sumber cerita ini. Dan dia menemukan keluarga miskin ini. Yang mempunyai kuda satu-satunya harapan. Ketika putri raja ini memperhatikan kuda putih ini, dia jatuh cinta. Begitu kepingin untuk memiliki kuda yang begitu hebat. Dan ternyata apa yang diceritakan oleh orang-orang tidaklah berbeda dengan apa yang telah dia lihat langsung. Dalam kecintaannya, kemauannya untuk memiliki kuda ini, dia datang kepada keluarga petani, menawarkan untuk membeli kuda kesayangan petani ini. Ketika ditawar oleh putri petani ini bersama keluarga istri anaknya dengan hormat tetapi dengan cara yang begitu sopan mengatakan kepada putri raja bahwa ini harta kami satu-satunya. Ini kuda kesayangan kami. Sudah dibesarkan sejak dia masih kecil. Dan ini satu-satunya milik kami. Putri ini berkata, saya membayarnya 3 kali lipat dengan harga biasa. Pendek cerita, dengan santun dan hormat, keluarga ini tetap menolak. Oleh karena ini kuda kecintaan mereka. Tidak jadi masalah. Putri ini walaupun sedikit kecewa, dia kembali. Semua kampung itu menjadi gempar. Mengapa tidak kau serahkan dengan harga yang tinggi? Kamu bisa beli kuda lebih banyak.
Kenapa tidak diberikan kepada putri? Tetapi keluarga ini bilang, si putih adalah kesayangan kami. Tidak seorang pun dapat mengambil dia. Dan benar. Cerita itu menjadi tersebar. Sehingga orang mengatakan betapa bodohnya keluarga petani itu. Beberapa hari kemudian, cerita menggembarkan di kampung itu terjadi. Oleh karena di suatu pagi, ketika petani dan keluarganya mau memberi makan kuda putih di kandang. Pagi itu, mereka tidak mendengar lagi ringkikan kuda putih di belakang rumah di kandang yang sudah disediakan. Dengan cepat mereka turun dan pergi memperhatikan kandang itu. Dan benar ternyata si putih tidak ada lagi di kandang. Pintu sudah terbuka dan si putih tidak ada di sana. Kampung itu menjadi heboh lagi. Seluruh orang di kampung itu datang berkumpul di rumah itu. Dan mulai memberikan ejekan kepada petani ini. Kenapa kamu tidak berikan kuda itu dengan harga tinggi kepada putri? Tapi keluarga ini tidak pernah membantah pembicaraan orang sekampung. Satu-satunya kalimat yang muncul dari petani miskin ini adalah, ya, siapa tahu mana baik, mana buruk. Dan seluruh orang di kampung itu mulai meremehkan keputusan itu. Tapi dengan tenang, petani ini terus mengatakan, siapa tahu mana baik, mana buruk. 1 minggu kemudian, di pagi-pagi yang sangat dingin, keluarga petani ini terbangun dengan ringkikan kuda yang begitu banyak. Mereka keluar dari rumah. Mereka dengar ringkikan kuda itu ada di bagian belakang. Dan benar mereka pergi ke belakang. Dan mereka lihat di dalam kandang itu ada banyak kuda yang masuk di kandang. Salah satu adalah kuda putih kesayangan mereka. Rupanya kuda putih ini keluar dari kandang, pergi ke padang belantara. Di zaman itu ada begitu banyak kuda-kuda liar yang tidak bertuan. Jadi desa itu, kalau ada orang yang mampu menangkap kuda liar, itu adalah miliknya. Nah, kali ini pagi-pagi benar ada begitu banyak kuda yang ikut dengan kuda putih masuk di dalam kandang. Dan kesempatan itu digunakan oleh petani dan keluarga menutup kandang itu. Dan cerita ini lagi heboh. Seluruh kampung datang menyaksikan. Aduh, hebat sekali kuda putihmu. Hilang 1 minggu, pulang dengan beberapa kuda yang sangat gemuk-gemuk. Tapi ketika pujian ini datang, begitu dia dipuja-puji, petani ini bicara seperti apa yang dia bilang. Siapa tahu mana baik, mana buruk. Cerita ini berlanjut. Kuda-kuda liar ini perlu dilatih untuk digunakan. Dan terkenal di desa itu bahwa anak petani ini adalah anak yang mampu menjinakkan kuda-kuda liar menjadi kuda jinak yang siap digunakan di ladang-ladang. Lalu satu persatu dilatih oleh anak petani ini yang sudah beranjak dewasa. Satu sore, ketika dia mengendalikan seekor kuda liar yang paling besar, yang paling liar, untuk ditaklukkan agar dia bisa jadi jinak untuk menjadi binatang yang dapat digunakan di ujung kampung. Ketika dia mengendarai kuda liar yang paling besar, dia jatuh dan kakinya patah. Seluruh orang kampung datang menyaksikan lagi, mengutuk-ngutuk. Lalu mereka bilang, apalah artinya punya banyak kuda, tapi anak satu-satumu patah. Jawaban petani ini masih tetap sama. Siapa tahu mana baik,
mana buruk. Beberapa waktu kemudian, oleh karena Tiongkok waktu itu dilanda dengan peperangan, dan seluruh orang muda harus wajib militer, termasuk orang-orang muda yang ada di kampung itu. Semua didaftarkan, kecuali mereka yang cacat. Dan kebetulan, pada waktu itu, anak petani miskin ini, yang jatuh dari kuda liar, belum pulih. Maka dia tidak diikut sertakan dalam wajib militer. Dalam cerita itu dikatakan bahwa ketika pemuda kampung ini yang begitu banyak pergi menjadi wajib militer, berperang, hampir semuanya mereka gugur di medan perang. Lalu datang lagi orang-orang sekampung itu kepada petani miskin ini. Kamu lebih hebat. Engkau yang beruntung, anakmu jatuh dari kuda sehingga dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa diangkut sebagai perwira militer dalam peperangan. Jawaban dari petani itu, siapa tahu mana baik, mana buruk. Sahabat-sahabat teduh, cerita ini bisa berlanjut. Cerita ini bisa diperpanjang. Tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera buat Anda dan saya. Tuhan merencanakan damai sejahtera buat kita semua. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Sahabat teduh, masa depan umat manusia telah dijamin oleh Yesus Kristus ketika Dia datang menjelma menjadi manusia, merenda perjalanan hidup umat manusia untuk dikembalikan kepada peta Allah yang semula, di mana Allah merancangkan rancangan damai sejahtera, kebahagiaan untuk manusia itu sendiri. Ayat kita pada saat ini memberikan penekanan yang luar biasa bahwa Yesus Allah kita merancangkan rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Allah mau agar kita memiliki pengalaman rohani di dalam Tuhan, dan Allah mau agar mata kita melek melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang bijaksana dalam tuntunan Roh Suci pernah mengatakan, kita tidak perlu khawatir menghadapi hari esok, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan sudah meluputkan kita melewati masa-masa sulit di waktu yang lampau. Bukankah ini suatu jaminan bagi saudara dan saya menatap masa depan kita dengan rancangan damai sejahtera yang Allah telah rancangkan bagi kita semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita nikmati berkat ini. Mari kita temukan jalan kebahagiaan itu. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Maka akan terlaksana segala rancangan yang Allah mau kita buat dalam sebuah bingkai rancangan damai sejahtera buat saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita. Adalah doa saya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Saat ini, saat teduh, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk rancangan damai sejahtera
yang Tuhan rancangkan bagi kami. Kadang kami melihat sesuatu seperti kegelapan yang menyelimuti. Tapi Tuhan, kami percaya sekarang bahwa di balik awan gelap, matahari kebenaran terus bersinar. Itulah sebabnya kami mohon, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami berjanji, kami mau setia terus mencari kebenaran firman-Mu. Sehingga rancangan-rancangan damai sejahtera akan terus memenuhi kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua. Dan damai sejahtera daripada-Mu, persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai umat-umat percaya mulai dari sekarang ini, besok, kekal sampai selama-lamanya adalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penembus dosa kami. Haleluya. Amin.